Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab tobat dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini bercerita tentang tobatnya orang yang berzina. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang perempuan dari Juhaina datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena berzina. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan dan aku harus dihukum, maka laksanakanlah hukuman bagi diriku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wali perempuan itu seraya bersabda, "Peliharalah baik-baik perempuan ini. Apabila sudah melahirkan anak, bawalah dia kemari." Maka perintah itu pun dilaksanakan oleh walinya. Kemudian setelah perempuan itu melahirkan, dibawalah ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi memerintahkan kepada perempuan untuk mengencangkan pakaiannya dan dirajam. Kemudian baginda menyolatinya. Umar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mengapa engkau menyolati ya Rasulullah? Bukankah dia telah berzina?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dia benar-benar telah bertobat, dan seandainya tobatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada seseorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam penjelasannya, Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imran tersebut, bahwa ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena berzina. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan dan aku harus dihukum, maka laksanakanlah hukum bagiku." Yakni aku telah melakukan sesuatu yang mengharuskan untuk dihukum atau pidana. Maka Nabi SAW memanggil wali wanita itu dan memerintahkannya untuk menjaga wanita itu baik-baik, dan jika sudah melahirkan agar membawanya kepada Rasulullah SAW. Tatkala wanita itu telah melahirkan, wali wanita itu membawanya ke hadapan Nabi SAW. Maka baginda Nabi pun memerintahkan agar pakaian wanita itu dikencangkan, yakni digulung dan diikat agar tidak terbuka auratnya. Lalu diperintahkan agar wanita itu dirajam. Kemudian dirajamlah wanita itu, yakni dilempari dengan batu yang tidak kecil namun juga tidak besar, sampai mati. Kemudian setelah meninggal, Rasulullah SAW menyolatkannya dan mendoakannya dengan doa atas mayat. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Mengapa engkau menyolatinya ya Rasulullah? Bukankah dia telah berzina?" Yakni zina merupakan dosa besar. Nabi SAW menjawab, "Sungguh dia benar-benar telah bertaubat, dan seandainya tobatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup." Yakni tobat yang begitu besar, yang jika kamu bagikan kepada 70 orang yang semuanya berdosa, niscaya akan cukup dan bermanfaat untuk menghapus dosa mereka. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada seseorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung? Yakni apakah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan ini? Seorang wanita yang datang dan menyerahkan nyawanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan dirinya dari dosa zina. Tidak ada yang lebih baik dari hal ini. Dalam hadis ini banyak faedah, antara lain, yang pertama, apabila seseorang telah menikah berzina, maka wajib dirajam. Hal ini terdapat dalam kitabullah, yang ayatnya dibaca, dihafal, dan dipahami, dipraktekkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin pernah merajam. Akan tetapi dengan hikmahnya Allah menghapus lafalnya dari Al-Quran dan membiarkan hukuman berlaku bagi umat ini. Apabila orang yang sudah menikah melakukan zina, dia harus dirajam sampai mati, didirikan di tempat luas, dan orang-orang berkumpul dan mengambil batu lalu melemparinya sampai mati. Dan ini merupakan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syariat tidak memerintahkan untuk menyembelih pezina dengan pedang lalu selesailah urusannya. Akan tetapi dia harus dirajam agar merasakan pedihnya siksaan sebagai balasan dari perbuatan haram yang dia nikmati. Karena orang yang berzina seluruh jasadnya pernah merasakan kenikmatan yang haram, dan merupakan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jasad itu juga merasakan adab sebesar kadar kenikmatan yang dia rasakan.
Oleh karena itu, ulama berkata, tidak boleh merajam dengan batu yang besar hingga dia cepat mati dan selesai urusannya. Tidak juga dengan batu kecil hingga memperlambat kematiannya. Namun yang benar adalah dengan menggunakan batu yang sedang hingga dia merasakan kepedihan, baru dia mati. Apabila ada orang mengatakan, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, apabila kalian membunuh musuh dalam peperangan, bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik? Bukankah pembunuhan dengan pedang lebih ringan bagi orang yang dirajam itu daripada dibunuh dengan batu? Kita jawab, benar bahwa hadis itu telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi yang disebut pembunuhan dengan cara yang baik itu bila dilakukan sesuai dengan syariat, maka rajam itu adalah cara pembunuhan yang baik karena sesuai dengan syariat. Hikmah yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil diperbolehkannya bagi seorang untuk mengakui zina yang pernah dilakukannya untuk mensucikan dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, bukan untuk mengungkapkan aib dirinya sendiri. Seseorang yang berbicara atas nama dirinya sendiri, mengakui bahwa dia telah berzina di hadapan penguasa atau wakilnya agar ditegakkan hukum atas dirinya, maka perbuatan itu tidaklah tercela. Adapun orang yang menceritakan bahwa dirinya telah berzina di hadapan orang banyak, ini adalah mengumbar aib diri sendiri dan tidak termasuk orang yang dilindungi Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan dilindungi kecuali orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Para sahabat bertanya, siapa orang yang berbuat maksiat yang terang-terangan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah tutupi, tetapi dia sendiri yang menyebarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada lagi kelompok ketiga yang disebut dengan orang fasik yang gila, yaitu orang yang dengan bangga bercerita bahwa dia telah berbuat zina. Dia bercerita bahwa dia pergi ke suatu negeri lalu berzina dengan beberapa wanita atau hal serupa dengan penuh rasa bangga terhadap perbuatan itu. Orang seperti ini harus diminta bertaubat. Jika dia bertobat, dimaafkan. Jika tidak, maka dia harus dibunuh. Karena orang yang berbangga dengan zina berarti sama saja dia menghalalkan zina, dan itu berarti dia telah kafir. Apabila ada orang bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan jika seorang berzina datang ke hakim dan mengakui perbuatannya agar dihukum, atau sebaliknya diam saja menutupi aib dirinya? Harus diperinci. Jika dia bertobat dengan taubatan nasuha, menyesal dan dia yakin bahwa dirinya tidak akan kembali melakukan hal itu, sebaik-baiknya jangan pergi ke hakim dan jangan memberitahu siapapun tentang perbuatannya. Jadikanlah hal itu rahasia antara dirinya dengan Robnya. Barang siapa yang bertobat, pasti Allah menerima tobatnya. Adapun jika khawatir taubatnya bukan taubat nasuha dan khawatir jika kembali mengulangi perbuatannya lagi, sebaiknya dia pergi ke hakim untuk mengakui kesalahan perbuatannya dan dijalankan hukuman atas dirinya. Demikian, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan menjadikan ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.